Oke, selamat pagi semua siswa-siswi SMA Negeri 2 Jakarta, khususnya kelas 11 IPS. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Dalam pembelajaran jarak jauh hari ini, Bapak akan memberikan materi tentang limit fungsi aljabar. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa di subscribe dulu video ini dan di like ya. Terus jangan lupa juga follow. Hehe. Baik, kita masuk ke materi. Hari ini kita masuk ke materi limit fungsi aljabar, di mana bentuk umum dari limit fungsi aljabar adalah sebagai berikut. Lim X panah A Fx sama dengan L. Cara membacanya sebagai berikut. Limit X panah kecil itu dibaca mendekati. Jadi limit X mendekati A, Fx sama dengan L. Nah, untuk cara menghitung nilai L-nya atau nilai limitnya ada 3 cara atau ada 3 proses yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu menggunakan cara substitusi. Kalau cara substitusi tidak bisa kita gunakan atau pentok, kita menggunakan cara berikutnya yaitu cara pemfaktoran. Nah, ada bentuk-bentuk khusus yang tidak bisa dikerjakan dengan cara memfaktorkan secara langsung atau mensubstitusikan secara langsung, yaitu kita bisa menggunakan cara akar sekawan. Nah, kita mulai bahas satu persatu. Namun sebelum itu, Bapak coba sedikit mereview materi di SMP mungkin ini ya, tentang pembagian dan perkalian tentang bilangan infinite atau bilangan tak hingga. Bahwa 0 per 0 atau 0 bagi 0 adalah hasilnya infinite atau tak hingga. 0 dikali infinite hasilnya infinite. Infinite kali infinite hasilnya infinite. 0 pangkat 0 hasilnya infinite. Infinite pangkat 0 hasilnya infinite. Infinite pangkat infinite hasilnya infinite. Nah, kenapa Bapak ajarkan materi ini? Karena ini adalah modal awal kita agar mengetahui bentuk-bentuk nilai limit fungsi aljabar selanjutnya. Oke, langsung aja kita masuk ke materi pertama, yaitu dengan cara substitusi. Beberapa bentuk limit ada yang sangat sederhana, yaitu dia langsung bisa menggunakan dengan cara substitusi. Contohnya seperti nomor 1 seperti ini. Limit X mendekati 2, fungsinya adalah 3X. Nah, kalau modelnya seperti ini, langsung saja kita substitusikan, yaitu kita gantikan nilai X dengan angka 2 menjadi 3 kali 2, maka hasil dari limit tersebut adalah 6. Contoh berikutnya seperti ini. Limit X mendekati min 3, 2X tambah 1. Sama seperti dengan nomor 1, kita langsung substitusikan X-nya dengan angka min 3, maka nanti akan diperoleh hasil sebesar min 5. Nah, untuk soal nomor 3, bentuknya pecahan. Limit X mendekati 1, fungsinya adalah X plus 3 per X min 5. Kita sama caranya seperti soal sebelumnya, kita masukkan langsung X-nya kita ganti dengan angka 1, maka nanti diperoleh hasilnya sama dengan min 1. Untuk contoh berikutnya seperti nomor 4, di sini fungsinya Bapak buat menjadi bentuk persamaan kuadrat, bentuk kuadrat. Menjadi limit X mendekati 0, X kuadrat min 3X tambah 5. Maka tinggal kita substitusikan saja, X-nya kita ganti angka 0 semua, sehingga hasil diperoleh sama dengan 5. Nah, untuk bentuk yang kelima, Bapak buatkan lagi dalam bentuk pecahan. Jadi limit X mendekati 2, X min 2 per X plus 1. Tinggal kita masukkan aja, X-nya kita ganti angka 2. Sehingga hasilnya 0 per 3. 0 dibagi 3 sama dengan 0. Selama penyebutnya bukan 0, itu masih memiliki hasil. Tapi kalau penyebut atau di bagian bawahnya 0, itu yang tidak memiliki hasil atau kita sebut dengan infinite. Nomor 6. Nah, ini Bapak buat bentuknya pecahan dan bentuknya persamaan kuadrat. Limit X mendekati 1, X kuadrat dikurang 2X tambah 1 per X kuadrat min 5. Langsung kalian substitusikan, X-nya diganti angka 1 semua, sehingga diperoleh hasilnya 0 per min 4. 0 per min 4 adalah hasilnya 0. Nah, untuk soal nomor 7 coba kalian perhatikan dengan baik. Limit X mendekati 3, fungsinya adalah 2X tambah 5 per X min 3. Kita substitusikan, X-nya kita ganti angka 3 semua, sehingga pembilangnya kita dapatkan 11, penyebutnya 0. Nah, seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa ketika 11 dibagi 0, maka hasilnya infinite. Nah, di sini terjadi sebuah kasus baru bahwa hasil nomor 7 ketika dicari dengan menggunakan cara substitusi mendapatkan nilai infinite. Lalu, apakah itu hasilnya atau memang ada cara lain sehingga bisa mendapatkan nilai berupa bilangan? Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas untuk metode kedua. Baik, untuk metode kedua atau cara kedua, yaitu kita menggunakan cara pemfaktoran. Di mana cara pemfaktoran ini adalah
cara yang kita gunakan pada saat ada kasus di mana nilai limitnya tidak bisa kita cari dengan menggunakan cara substitusi, atau setelah kita menggunakan cara substitusi hasilnya berupa infinite. Ketika kita menemukan soal seperti itu, semacam seperti soal nomor 7 tadi, maka kita bisa menggunakan metode berikutnya, yaitu metode atau cara pemfaktoran. Bapak ambil satu kasus seperti ini. Contohnya seperti ini, di mana limit x mendekati 3, fungsinya adalah x kuadrat min x min 6 per x min 3. Nah, kita coba dengan substitusi terlebih dahulu. Dengan cara substitusi berarti kita masukkan atau kita ganti semua bilangan x tersebut dengan angka 3. Sehingga kalau kita ganti angka 3 semua, maka diperoleh nilai 0 per 0, di mana 0 dibagi 0 hasilnya adalah infinite. Nah, ketika saya infinite berarti harus kita cek, berarti ada cara lain untuk mendapatkan hasil berupa bilangan. Nah, yaitu kita gunakan dengan cara pemfaktoran. Kalau kita perhatikan bentuk soal tersebut, limit x mendekati 3, x kuadrat min x dikurang 6 per x min 3. Kalau kita lihat bentuk pembilang atau bentuk bagian atas bisa difaktorkan. Faktorannya menjadi x plus 2 dikali x min 3. Sehingga bentuk soalnya bisa kita rubah menjadi limit x mendekati 3, x plus 2 kali x min 3 per x min 3. Kita lihat antara penyebut dan pembilang ada faktor yang sama, yaitu x min 3. Nah, faktor tersebut kita sederhanakan atau kita coret, sehingga nilai limitnya menjadi limit x mendekati 3 dan fungsinya tinggal x plus 2 saja. Ketika fungsinya sudah bentuknya sederhana seperti ini, baru kita tinggal substitusikan, yaitu x kita ganti dengan angka 3. Maka nanti 3 tambah 2 sama dengan 5. Sehingga dengan cara faktoran kita bisa memperoleh hasilnya, yaitu hasilnya adalah 5, bukan infinite. Agar lebih memahami kembali atau memahami lebih lanjut, kita coba contoh soal berikutnya, yaitu limit x mendekati 1, x kuadrat plus x dikurang 2 per x kuadrat plus 6x dikurang 7. Ya. Selalu kita harus mencoba terlebih dahulu dengan mensubstitusikan. Kita jangan terlalu percaya diri kalau bentuknya seperti ini pasti pakai cara pemfaktoran, jangan. Tapi angka baiknya kita coba dulu dengan cara substitusi. Ketika dengan menggunakan cara substitusi hasilnya berupa infinite, baru kita pakai cara pemfaktoran. Tapi kalau kita substitusikan dan hasilnya ada, maaf, pending sebentar. Oke, kita lanjut. Ketika kita substitusikan hasilnya berupa bilangan, maka kita tidak perlu mengerjakannya dengan cara pemfaktoran. Tapi kalau model soal seperti nomor 2 ini, hasilnya berupa infinite, maka kita gunakan dengan cara pemfaktoran. Nah, kalau kita lihat soal tersebut, baik bentuk pembilang ataupun penyebutnya sama-sama bisa difaktorkan. Yaitu bisa dirubah menjadi untuk pembilang menjadi x plus 2 dikali x min 1, untuk penyebut menjadi x plus 7 kali x min 1. Kalau kita perhatikan ada faktor yang sama, yaitu faktor x min 1. Nah, itu bisa kita sederhanakan atau kita coret, ya, menjadi limit x mendekati 1, x plus 2 per x plus 7. Kita tinggal substitusikan saja. Kalau bentuknya sudah sederhana seperti ini, maka hasil diperoleh 3 per 8. Nah, dari dua contoh tersebut kita bisa lihat ciri-ciri khasnya, yaitu untuk bentuk limit pemfaktoran, tugas kita adalah menghilangkan si pembilang agar tidak menjadi 0. Kalau kita lihat di soal nomor 1 tadi, yang menyebabkan pembilang jadi 0 adalah x min 3 nya. Maka tugas kita adalah menghilangkan atau mencoret si x min 3 tersebut agar x min 3 tersebut tidak ada lagi di pecahan. Seperti contoh soal nomor 1 ini, kalau kita lihat kan x min 3 menjadi penyakitnya. Nah, ketika x min 3 sudah kita hilangkan, dia ada hasilnya. Begitupun nomor 2. Karena dia x mendekati 1, maka di bawah ini nggak boleh ada x min 1 di x kuadrat plus 6x min 7. Karena kalau ada x min 1, dimasukin angka 1 jadinya 0. Ya kan? Kalau kita perhatikan di sini faktornya, di sini ada x min 1, ini penyakitnya. Nah, inilah yang kita coret atau kita sederhanakan dengan bagian atasnya. Nah, itu adalah clue-nya atau ciri-cirinya. Bagaimana? Apa kalian ada pertanyaan atau sudah paham? Kalau ada pertanyaan ditahan dulu karena nggak bisa bertanya. Video ini hanya satu arah saja. Kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3, kalau kalian perhatikan di sini bentuknya adalah bentuk irasional. Nah, di mana bentuk irasional itu tidak bisa kita gunakan cara substitusi langsung atau cara pemfaktoran.
sehingga kita bisa menggunakan solusi dengan cara atau metode berikutnya. Nah ya, kenapa dia dibentuk irasional? Karena bentuknya memiliki akar baik di penyebut ataupun di pembilang. Ini kalau mau kita faktorkan pusing juga, gak bisa kita memfaktorin. Jadi mau tidak mau kita menggunakan metode ketiga. Oke, selanjutnya kita akan bahas metode ketiga. Baik, sekarang kita lanjutkan ke metode ketiga atau cara ketiga, yaitu menggunakan cara akar sekawan. Bentuk akar sekawan ini adalah bentuk soal-soal khusus, yaitu bentuk soal-soal yang irasional seperti nomor 1 ini. Tapi sebelum itu, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu atau mengingatkan kembali tentang akar sekawan. Akar sekawan dari akar A plus akar B adalah akar A min akar B. Sebaliknya, untuk akar A min akar B, maka akar sekawannya adalah akar A plus akar B. Yang membedakan adalah tanda operasional di bagian tengah. Fungsinya tetap sama, fungsi di dalam akar tetap sama, yang membedakan adalah tanda operasionalnya saja. Nah, kalian juga harus mengingat bahwa akar A tambah akar B dikali akar A min akar B hasilnya adalah A min B. Ya, jadi kalian tinggal menghilangkan akarnya saja, lalu tandanya karena plus kali min jadinya min. Jadi nanti kalau ada perkalian antara akar sekawan, tinggal ambil fungsi di dalam akarnya saja, akarnya dihilangkan. Oke, sudah paham ya. Sekarang kita lanjut ke contoh pertama di kasus soal untuk cara penyelesaian yang ketiga. Soalnya seperti ini. Limit x mendekati 3, fungsinya adalah x min 3 per akar x plus 4 dikurang akar 2x plus 1. Nah, kalau kita lihat, berarti di sini bentuk irasional adalah bentuk yang bawah. Ya. Sehingga kita harus merasionalkan dengan akar sekawannya. Akar sekawan dari akar x plus 4 dikurang akar 2x plus 1 adalah ini, akar x plus 4 ditambah akar 2x plus 1. Maka baik atas ataupun bawah kita samakan kalikan dengan akar sekawannya. Seperti nanti bentuknya, sehingga bagian pembilangnya adalah x min 3 dikali dengan akar x plus 4 plus akar 2x plus 1. Saran Bapak, untuk bagian pembilang atau bagian atas, biarkan saja bentuknya seperti ini. Jadi nggak usah dikalikan ke dalam untuk x min 3 nya. Cukup dipisahkan saja x min 3 dikalikan dengan akar sekawannya. Karena nanti ujung-ujungnya yang bawah pasti nanti bisa dicoret dengan si x min 3. Sedangkan untuk yang bawah atau penyebutnya, kalian tinggal kalikan akar sekawan. Di sini sudah Bapak bantu dengan menggunakan panah. Jadi cukup depan kali depan dan belakang kali belakang kalau akar sekawan itu. Nggak perlu kali pelangi, karena dia sama bentuknya, fungsinya. Tinggal menghilangkan akarnya saja, sehingga menjadi x plus 4 dikurang 2x plus 1. Jangan lupa ya, ini harus selalu pakai kurung, karena kalau nggak pakai kurung, nanti akan ada kekeliruan pada saat tanda operasionalnya. Kalau nggak pakai kurung, dia menjadi min 2x plus 1. Padahal harusnya min 2x min 1, karena min di sini berfungsi untuk merubah semua tanda untuk fungsi yang kedua. Ya. Nah, kalau kita lihat bentuk penyebutnya bisa kita sederhanakan. X dikurang 2x jadi min x, 4 dikurang 1 jadi 3. Ya, yang atas biarin saja, tidak usah dirubah-rubah. Nah, lalu yang bawah kita usahakan samakan dengan bentuk faktor yang x min 3 nya, karena x min 3 nya adalah penyakitnya. Nah, bagaimana cara mencari x min 3? Berarti kalau kita keluarkan minnya, maka fungsi di dalamnya jadi x min 3, karena min kurung buka x min 3 adalah min x tambah 3. Nah, ketika dia sudah sama baru bisa coret. Nah, maka nanti bentuknya menjadi limit x mendekati 3 min kurung buka akar x plus 4 tambah akar 2x plus 1. Nah, setelah bentuknya seperti ini, baru tinggal kita substitusikan. Ya, maka hasilnya adalah min 2 akar 7. Itu untuk soal nomor atau kasus soal nomor 1 di metode atau cara ketiga. Oke, satu soal lagi biar lebih paham. Contoh berikutnya seperti soal nomor 2 ini. Limit x mendekati min 2, x plus 2 per 3 kurang akar 7 min x. Nah, kita lihat di sini lagi-lagi yang bentuk akarnya ada di bawah. Ya, bisa aja nanti pada satu saat dia bentuknya di atas juga. Jadi nggak selalu di bawah. Nah, berarti kita kalikan dengan akar sekawannya. Akar sekawannya adalah 3 plus akar 7 min x. Atas bawah sama metodenya seperti tadi. Yang atas dikalikan tapi nggak usah dikalikan ke dalam, x plus 2 nya. Yang bawah depan kali depan, 3 kali 3 9, akar 7 min x kali akar 7 min x, akarnya hilangkan jadi 7 min x. Ya kan? Nah, nanti yang bawah 9 dikurang 7 min x ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 plus x.
akhirnya dia sama dengan yang atas, bisa kita coret, maka nanti bentuk limitnya menjadi seperti ini dan tinggal kita substitusikan, maka hasilnya diperoleh sama dengan 6. Nah, ini untuk soal yang kedua. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Nah, berarti materinya sudah Bapak sampaikan semua untuk pertemuan hari ini tentang limit X mendekati A. Setelah ini akan ada beberapa soal latihan yang bisa kalian kerjakan di kertas ataupun di buku latihan ya. Oke, ini adalah soal latihannya, ada 5 soal. Bisa kalian screenshot soalnya ya. Nanti kalian kerjakan di buku latihan ataupun di kertas. Oke, terima kasih. Dan ini adalah materi untuk pertemuan berikutnya di minggu berikutnya, itu tentang limit X mendekati tak hingga. Oke, cukup sekian. Nanti kita akan adakan kuis setelah kegiatan materi hari ini. Nah, jangan lupa kalian like dan subscribe videonya di YouTube Bapak. Oke, bye. Terima kasih. Selamat pagi.